Pak Mis gitu aja. Pak Mis Ya, Pak Mis Pak Mis boleh. Pak Mis gitu aja ya. Kalau ada program saya tanya Pak Mis gitu aja. Nah, itu ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya seperti yang mungkin sudah kalian lihat di slide ini tentang perlindungan yang terjadi pada anak-anak. Ya, namun sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin kalian semua berdiri. Apa? Ya, cukup berdiri aja. Ya, nggak usah komen. Nggak komen. Cukup berdiri aja. Ya. Jadi saya ingin sebelum memasuki materi, saya ingin bernyanyi bersenang-senang dan senang bersama kalian semua. Ya, jadi ini nanti bisa kalian lihat semua juga. Ini ada lirik lagu ya. Ya, jangan membayangkan lagunya bagaimana. Ya, ini ada lirik lagu. Ya, lagunya ya sedikit saya kasih tahu. Nanti mungkin cepat kalian akan menangkap. Ya, ya jadi lagunya seperti ini. Ya. Good morning teacher, good morning my friend, good morning to all of you. It's so like the days, the sun shines so bright, everything we do will also right. Sulit ya? Sulit Pak. Bisa bahasa Inggris Pak. Oh ya. Bahasa Inggris. Jadi seperti ini. Ya, sedikit saja mungkin kalian akan bisa lihat lagi. Good morning teacher, good morning my friend, good morning to all of you. It's so like the days, the sun shines so bright, everything we do will also right. Kalian lanjutannya jangan tapi let's learn together my friend, let's walk together my friend, do it together my friend, the best we can. Diulangi. Oke. Ya. Siap. Pasti nggak bisa semua ya. Bisa. Langsung saja kita nyanyikan bersama sambil tepuk kaki. Dada. Dada dan berarti. Ya. Good morning. Ya. Good morning. Ya. Ya kalian nggak kantuk. Jangan sampai ada yang sakit jantung. Ya. Langsung saja ya. Yang lain 1, 2, 3. Good morning, good morning, good morning to all of you. It's so like the day, the sun shines so bright, everything you will are so bright. Let's learn together, my friend, together, my friend, go together, my friend, the best we can. Let's learn together, my friend, go together, my friend, go together, my friend, the best we can. Ya, terima kasih waktunya dan cukup capek juga. Terima kasih. Ya, kita istirahat. Saya minta istirahat 10 detik di sini. Ya, dulu dan dalam program satu. Baik, langsung kita masuk kepada materi tentang apa ini bisa kalian baca? Perlindungan yang bisa terjadi pada anak-anak. Perlindungan yang sering terjadi pada anak-anak atau istilah kerennya biasanya di zaman sekarang di media massa, di media sosial menyebutnya dengan kasus bullying ya, bullying, pembulian ya. Ini merupakan suatu tindakan yang sangat melawan norma, tindakan yang tidak diperkenankan, tindakan yang sangat tidak baik ya, tindakan yang menurut agama, menurut norma sosial, menurut aturan-aturan dharma apapun ini sangat ditentang ya. Bisa dimengerti ya? Ya, naik. Ujaran pengertian bullying bisa dibaca, siapa yang mau membaca ini? Mengikut saya Pak. Ya, silakan baca. Pengertian bullying. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tidak percaya diri. Kata bullying
benteng yang senang, benteng yang senang membanteng, banteng yang senang merunduk ke sana kemari. Di sini saya ambil poin pokoknya dari pengertian ini. Adanya bullying dari pelaku bullying ini terjadi karena adanya kekuasaan atau bisa disebut dengan power. Jadi dia punya power entah dari power fisiknya, entah dari power materinya atau datanya, entah dari power kecerdasannya. Ya, ini biasanya nanti yang diserang adalah siapa yang lebih lemah darinya, entah dari fisik, materi atau psikologi sampai kecerdasannya. Ya, itu. Di sini ada yang sok jagoan di sini. Mas Arif Pak. Kamu jago apa, Kak? Saya nggak jago Pak. Kamu jago apa? Itu Pak sering membuli teman yang kurang dari sini. Bapak, aku minta Pak. Kita itu berbeda beli mata. Apa itu? Ya, jadi Mas Arif, kamu jagoan ya. Kamu biasanya mengajar temanmu yang lebih kecil biasanya. Nah itu juga namanya indikasi dari pelaku bullying. Dia punya power yang lebih kuat daripada korban. Nah, intinya seperti itu. Itu pun juga terjadi juga misalnya power dari materinya atau power dari kecerdasannya. Dia akan merendahkan, nggak hanya main fisik saja, dia merendahkan secara emosional maupun secara langsung verbal maupun non verbal pada dia siapa yang lebih lemah. Itu termasuk pada bullying. Jelas ya? Jelas Pak. Selanjutnya Lapar Pak. lapar. Kalau lapar tahu harus apa? Harus mandi. Kemudian komponen penting bullying bisa dibaca Mas Wawan. Yang nomor 1. Satu, kekuatan yang tidak seimbang atau power imbalance. Ketika ada ketidakseimbangan kekuatan, sulit bagi target untuk mempertahankan dirinya terhadap serangan pelaku. Yang kedua Mas Tuan. Sesuatu yang berulang atau repetitive action. Biasanya bullying bukanlah tindakan kejam atau berlaku kasar. Sebaliknya, itu biasanya berkelanjutan dan terus-menerus diulangi. Pengganggu sering menargetkan korban mereka beberapa kali. Sudah ada yang paham dengan maksud dari kedua komponen penting bullying tersebut? Tadi yang poin pertama mungkin sama halnya yang disampaikan Bapak pertama tadi, punya power. Punya power ya. Jadi itu kekuasaan yang kurang seimbang ya. Jadi dia yang menjadi pelaku itu punya power yang lebih tinggi. Dia korban lebih rendah. Dia dengan sengaja bisa mengajar entah fisiknya atau mental. Ya. Kemudian yang kedua, ada paham suara berulang itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu saya Pak. Iya, siap. Ketika langsung contoh ya Pak ya. Ya, boleh. Ketika si anak ini sekarang membuli terkait dengan fisiknya, karena dia anak-anak, maka besoknya dia mengulang kembali kasus membuli tersebut untuk anak yang kurang mampu itu. Ya, bagus. Berulang kali ya. Jadi mengulang-ulang ya. Jadi mungkin di masa pertama ada percobaan di seseorang, kemudian kalau enak, akhirnya saya terus-terusan. Ya, maksudnya enak di situ tuh nggak ada tekanan balik ya. Jadi contohnya Mas Wawan mengajar Mas Maman, ya. Mas Wawan sengaja nggak Mas Maman dengan selalu membeli pinggangnya agar selalu bergoyang-goyang. Nah, kemudian tidak ada perlawanan dari Mas Maman. Ya, semakin asik kok Mas Maman, semakin asik pasrah saja ya. Semakin enak bergoyang-goyang ya. Ya, seperti itu yang menjadikan Mas Wawan ini
selalu mengganggu Mas Maman dengan kritik-kritikannya. Itu ya, jadi intinya adanya sesuatu yang kurang ini karena tidak ada tekanan balik pada pelaku. Sekian ya. Paham Bapak. Kemudian, masih ada yang ketiga ternyata. Yang ketiga, Mas Maman. Ada. Mas Maman. Kemudian Tindakan yang disengaja atau intentional action. Intentional action. Aspek lain membedakan perilaku bullying dari perilaku jahat atau kasar lainnya adalah perilaku bullying yang bermaksud mengganggu melecehkan orang lain dengan sengaja. Ada paham maksudnya apa? Yang disengaja. Yang gimana yang disengaja? Mas Tuan bisa menjawab mungkin? sengaja itu melakukan bullying dengan sengaja. Sengaja. Berarti mungkin ada semacam rencana. Ya. Jadi mungkin untuk yang komponen ketiga ini bisa kita gali ya, gali penyebabnya. Ini ada rencana. Dan rencana tersebut ya bukan salah maksud, berarti entah itu ada mungkin semacam dendam, semacam adanya rasa gemes mungkin terhadap korban dan ya Mas Maman gemes pada Mas Tuan ya. Jadi akhirnya Mas Tuan ini diincar sama Mas Maman. Iya kok gemes cantik sekali ya. Ya itu mungkin ya. Jadi akhirnya akhirnya dilakukan Mas Maman ini sebuah bisa dipahami. Lanjut ya. Nah ini jenis bullying ya. Ada 4. Beberapa sudah saya sebutkan tadi di awal ya. Yang pertama ini untuk jenis bullying ada bullying fisik ya. Bullying fisik ini terjadi tentunya karena adanya tindakan kontak fisik ya, kontak fisik yang dilakukan oleh pelaku yang mempunyai power yang lebih kuat pada korban yang mempunyai power lebih lemah ya. Kontak fisiknya macam-macam, entah kekerasan atau hal-hal lainnya yang sifatnya mengganggu. Kemudian yang kedua bullying verbal. Bullying verbal ini yang saya tahu maksudnya bullying verbal itu gimana? Apa sih verbal itu? Menyuruh Verbal itu adalah suatu pertemuan langsung. Nah ini biasanya kalau verbal ini dari perkataan ya, perkataan yang merendahkan, melukai perasaan korban ya. Kemudian yang ketiga bullying relasial. Nah relasial ini melibatkan adanya relasi hubungan ya, kita antara kelompok atau individu dengan kelompok lawan individu ya. Jadi melibatkan 1, 2 atau lebih ya, lebih dari banyak individu ya. Yang terakhir cyberbullying. Cyberbullying ini adalah yang terjadi di luar kehidupan atau dunia atau biasa disebut dengan dunia maya ya. Sekarang kan kalian pasti tahu kan, ada orang misalnya saja Mas Maman misalnya sedang selfie. Hai guys ya, yang selfie karena ada di wisata misalnya, ada di Lembah Dieng misalnya ya, selfie dan crack upload gas. Kemudian oleh para followernya dilihat foto dari Mas Maman tadi ya. Disitulah muncul adanya respon yang bervariasi dari setiap follower atau viewer, orang yang melihat fotonya. Nah, salah satu respon yang negatif di sini adalah cyberbullying ya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah komentar ya. Komentarnya itu ya pasti membuli, pasti mengata-ngatain, maksudnya itu pasti editan,
Ah, itu pasti utang begini ya. Ah, itu pasti ikut-ikutan aja, ikut bayar makan. Misalnya, yang macam-macam ya. Orang-orang yang mengata-ngatain, yang lain-lain ya. Ini pastinya kalau Mas Sulaiman melihat komentar yang pasti hatinya akan Tersakur ya, terluka, gores. Ini obatnya. salah. Saya kira salah itu. Ya, obatnya sangat sulit kalau bukan dia. Ya. Wah. Ya, mungkin nah, dia yang dimaksud adalah yang akan bahasa. Dari tadi ya, di bullying. Nah, kemudian ternyata terkait bullying, jadi juga dibahas dalam undang-undang dasar. Bagaimana bunyinya, Mas Wan? Dasar hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru atau Permendikbud 18 2016. Kemudian Mas Wan yang kedua. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak UU 35 2014. Mas Wan yang terakhir dibaca. Pasal 76C Undang-Undang 35 Pasal 76C Undang-Undang 35 dari 2014 dilarang menyebabkan atau membiarkan melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan anak. Ya. Jadi terkait pembulian ini juga dibuatkan aturan dalam undang-undang. Untuk apa? Untuk menyiasati dengan hukum. Jadi nanti orang yang akan menegakkan tentang pembulian, yang akan melindungi orang yang menjadi korban, ini mempunyai badan atau dasar perlindungan hukum. Ya, jadi ada yang melindungi, jadi ada yang memayungi, ada payung hukum. Ya, atas perlindungan orang yang ingin tidak atau mempertegas kebaikan. Bisa dikali terkait itu. Dampak negatif ternyata tidak ada. Udah. Ya, jadi terakhir ada UUD. Kemudian setelah dari awal sampai UUD ini ada yang mau ditanyakan. Sudah cukup Pak. Sudah cukup? Mas Wan? Mas Bapak? Cukup semua ya? Ada yang tanyakan berarti ya? Serius? Satu Pak. Serius? Dua Pak. Ya. Berarti alhamdulillah kalau tidak ada yang tanyakan pada saya. Jadi kali ini saya akan bertanya kepada kalian semua, ya. Coba sih, kalian tak bawa buku tulis semua kan? Itu Bapak. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak bawa, yang penting bisa dicatat saja. Ya. Bisa dicatat saja. Saya akan mengajukan pertanyaan, kemudian silakan dijawab sesuai apa yang kalian ketahui. Ya. Jawab dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti satu persatu menyampaikan jawabannya di depan. Ya, bisa dipahami semua? Nah, pertanyaannya sangat simpel sekali. Ya, ada satu pertanyaan. Ya, jadi apa saja dampak negatif daripada bullying? Ya, cukup itu saja. Jawab dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pengetahuan kalian, sesuai dengan pengalaman kalian, itu akan menjadi diri kalian ketika kalian menyampaikan jawabannya. Sudah selesai? Jawab. Siapa? Mas Kolan. Silakan. Mas Kolan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Guru soal dampak pelanggaran usaha Bapak Guru. Oh, Pak Kumis. Pak Mis. Oh, Pak Mis. Maaf ya, lupa. Pak Guru sudah baik haji. Maaf ya. Jadi pertanyaan
pertanyaan tadi, apa dampak daripada bullying ya? Dampak negatif. Dampak negatif saja. Nggak ada positifnya. Dan negatifnya itu pertama mungkin terhadap mental kita. Jadi ketika ada yang bully, ketika kita tidak kuat dengan bullying yang dilempar ke kita, itu kita merasakan tidak kuat, akhirnya kita terjadilah gangguan mental ataupun psikis kita. Terus yang kedua itu bisa meningkatkan emosional. Itu di emosional. Terus yang ketiga itu ada mungkin dari dampak negatif bullying kita kita bisa dijauhkan ataupun jauh dari orang-orang yang mungkin dulu sempat dekat dan sekarang bisa dijauhkan karena mungkin banyak persepsi yang menuduh kita dengan kasus-kasus yang negatif kita. Jadi kita dijauhi dari orang-orang yang dekat kita. Mungkin seperti itu Pak dari saya Pak. Semoga sangat bagus dari Mas Wawan ya. Ya. Ini mungkin saya harap ada jawaban yang berbeda dari kalian. Ya, Silakan Mas Wawan. Silakan selanjutnya Mas Nurman. Silakan. Silakan. Saya harap bukan dosen ya. Dampak Ya, silakan. ini dampak positif, dampak yang positif dari bullying ini untuk anaknya itu mengalami trauma. Jadi di dalam pikirannya itu karena dulunya sering dibully oleh teman-temannya, kamu jelek, kamu gemuk lah, kamu maka secara tidak langsung anak tersebut mengalami gangguan trauma dan sulit untuk bersosialisasi karena dalam persepsi di dalam pikiran mereka di dalam itu saya kurang menarik. Oke, dan yang kedua dampak negatif dari bullying tersebut ialah tidak ada kaitan. Bagus. Silakan. Ya, kali ini Mas Tuan mungkin bisa memberikan jawabannya. Mungkin lebih. Silakan, Mas Tuan. Pak Amis ya. Pak Amis. Oke, dampak negatif dari bullying ini menurut saya itu trauma, ya, panjangan, terus merasa dirinya dijauhkan oleh banyak orang, kemudian yang kedua gangguan mental yang membuat dirinya bahkan bunuh diri ya, lalu kita menjadi korban dari diri. Terima kasih. Bagus sekali Bapak. Buat kalian semua. Jawaban saya sangat berbobot sekali. Ya, sangat berbobot. Ya. Jadi saya tahu ternyata bullying ini punya dampak negatif yang tidak main-main ternyata ya. Ternyata dampak negatifnya yang pertama ada trauma ternyata ya. Trauma ini merupakan sesuatu hal yang tidak mudah untuk penyembuhannya, yang penyembuhannya sangat rumit sekali. Ya, kemudian ada gangguan mental juga tadi. Ya, gangguan mental ini berpengaruh pada kehidupan seseorang selanjutnya. Ya, kalau mentalnya tidak sehat, apa yang terjadi? Ya, jadi adanya ketidakstabilan perjalanan hidupnya. Kemudian ada sampai tadi ada yang sampai bunuh diri mungkin ya. Wah, ini yang ya, bisa kita lihat jelas dampak negatifnya kalau sampai bunuh diri ya. Itu kalau saya merangkum dari setiap jawaban kalian. Tapi dari sekian jawaban kalian ada satu jenis dampak negatif yang tidak kalian sebutkan dari jenis bullying. Ya, satu dari jenis bullying, cyberbullying. Ada yang tidak kalian sebutkan di sini ternyata. Ya. Dampak negatif dari cyberbullying apa? Bisa sama ya, pastinya sama ya. Ada
Ada yang lebih khusus dari cyberbullying, apa? Bisa sampai menghapus postingan. Ada yang sampai memprivasi akunnya, privasi postingannya, dan yang lebih parah lagi menghapus akun. Ya, seperti itu kalau dari cyberbullying. Memang kalau dia sepele, terlihat sangat tidak penting lah. Ternyata kalau dilihat dari dampaknya memang sangat fatal. Ya, dari sini mungkin ada yang kurang begitu dipahami dari apa yang saya sampaikan tentang bullying. Sudah dipahami. Ya. Oke, kalau sekiranya yang saya sampaikan sudah paham, saya ingin memberikan satu kesimpulan saja, ya. Jadi, ya, saya harap setelah kalian memahami apa saja terkait dengan bullying, mulai dari pengertiannya sampai dampak negatifnya, saya harap kalian tidak mencoba untuk menjadi pelaku bullying, ya. Jangan menjadi pelaku bullying, ya. Kalau kalian tidak bisa menegakkan perilaku bullying, setidaknya kalian tidak menjadi pelaku bullying, ya. Itu saja.